Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar bersama lagi. Kali ini kita bahas bab lingkaran ya. Bab kedua semester 2 kelas 8. Yang harus kita tahu dulu yaitu mengenai unsur-unsur lingkaran. Kalau kamu sudah kenal unsur-unsur yang ada pada lingkaran, insya Allah untuk kedepannya soal-soalnya bisa kamu kerjain. Yuk kita coba lihat dulu. Di situ ada lingkaran. Tarik runtut dari yang keterangannya aja ya, biar kalian ngeh nih. Yang pertama pusat lingkaran. Parik sering ngomong bahwasanya istilah pada matematika itu nggak jauh berbeda dengan arti sesungguhnya atau definisi sesungguhnya. Misalnya kita dengar kata pusat. Berarti kalau pusat lingkaran ya kita lihat pusatnya di mana? Tengah-tengah kan? Nah, berarti O nih. O ini, titik ini sebagai titik pusat lingkaran gitu ya. Selanjutnya ada diameter. Udah pada kenal ya diameter ya. Diameter itu ya ini nih. Kalau ada titik pada tali busur, titik pada busur menghubungkan dua titik pada busur atau pada keliling lingkaran dan melewati titik pusat. Nah, dialah yang namanya diameter. Atau kalau kita sudah mengenal jari-jari, itu jari-jari itu ini nih. Tuh jari-jari tuh. AO, ini jari-jari. OB, dia jari-jari juga. Nah, berarti diameter itu apa? Penjumlahan dari dua jari-jari. Ya, atau garis lurus AB. Lanjut, tali busur. Nah, kalau kita bicara tali busur, di sini yang ada tali busur ada dua saja. Yang pertama AB. Terus yang kedua DF. Nah, mesti kalian tanya juga nih. Pak, itu kan AB diameter tadi, Pak. Ya, sip, bener. AB itu diameter. Itu istilah kerennya. Tapi kalau secara umum, AB itu sebenarnya tali busur juga. Tali busur yang khusus gitu kan. Nah, apa khususnya Pak? Lewat titik tengah. Makanya disebut sebagai diameter gitu ya. Yang tadi penjumlahan dari dua jari-jari nih, oke? Kita lanjut. Selanjutnya ada apotema. Kalau kita bicara apotema, itu berarti kita bisa menarik sebuah garis ya. Menarik sebuah garis dari titik pusat sampai memotong di tengah-tengah tali busur. Nah, ini tali busur, misalnya tali busur DF misalnya nih. Nah, berarti mana Pak? Apotemanya Pak, ini nih. Ini apotema nih. Apotema. Nah, untuk mencari apotema, biasanya kita menggunakan segitiga. Kayak kemarin lagi nih, kita bahas segitiga. Segitiga sama kaki. Lah kok sama kaki Pak? Iya. Karena FO ini jari-jari, DO ini juga jari-jari, kakinya sama, jadilah segitiga sama kaki. Bisa pakai Pitagoras lagi. Ya, Pitagoras lagi gitu kan. Ya, lanjut. Selanjutnya busur. Nah, kalau kita bicara busur, ini kayak kita lagi mencari keliling. Jadi, yang bentuknya kayak busur panah kayak apa sih? Melengkung gitu kan. Nah, ini nih. Ini busur misalnya busur BC, busur BF, busur EF, busur DE dan seterusnya. Itu busur. Oke? Di sini biasanya pakai simbol ini. Lanjut, setelah busur berarti ada lagi juring lingkaran. Kalau kita sudah bicara juring, berarti kita bicara luas daerah. Nih, luas daerah yang dibatasi oleh siapa Pak? Oleh dua jari-jari dan busur. Nih. Lagi ya, oleh jari-jari dan busur. Nah, ini juga juring nih. Ada lagi, luas dibatasi oleh jari-jari dan busur. Nah, ini juga termasuk juring. Tapi yang jelas di sini, yang juring sesuai dengan gambar yang diarsir ini. Nih ya, juring lingkaran. Terus kalau tembereng mana Pak? Kalau tembereng beda lagi. Tembereng itu ini nih. Nah, yang diarsir bagian atas. Tembereng itu biasanya kamu ngelihatnya pertama awal mulai dari juring nih. Nah, dari juring sini. Tadi juring itu kan dibatasi jari-jari, dua jari-jari sama busur gini kan. Nah, terus dikurangi siapa? Dikurangi luas segitiga tengah. Nah, ini segitiganya nih dikurangi
segitiga ini. Jadilah nanti luas juring gitu ya. Nah, lanjut. Unsur-unsur ini harus kamu pahami dulu. Selanjutnya, setelah kamu tahu unsurnya, kita bicara luas dan keliling. Ya, SD kan sudah pernah ya ini ya. Baik, cuma ngulang aja nih. Luas lingkaran, ingat ketika menggunakan jari-jari pakainya pi r kuadrat. Ketika menggunakan diameter 1/4 pi d kuadrat. D-nya itu diameter. Adapun kalau misal jari-jari atau diameternya kelipatan 7, berarti kamu bisa pakai pi yang 22/7. Tapi kalau selain itu, kelipatan 10 lah, berapa lah, boleh pakai ini aja nih. 3,14 gitu ya. Terus kelilingnya gimana Pak? Keliling itu ya ini nih pakai 2 pi r aja kalau pakai jari-jari. Kalau diameter, pi-nya kalikan saja dengan diameter gitu ya. Pi-nya sama, boleh pakai 2/7 atau 3,14. Oke, lanjut. Sekarang sudut pusat dan sudut keliling. Nah, dari kata-katanya saja, dari namanya aja, sudut pusat. Berarti dia pasti melewati pusat. Ini titik sudutnya di sini, nih titik sudutnya di O. Pasti tuh ya. Nah, nih. Ini namanya apa? Sudut pusat. Di sini dikasih simbol alfa. Terus sudut keliling, namanya juga keliling. Kamu kalau nyari keliling kan nyari busur terpanjang semuanya nih jadi lingkaran kan? Nah, keliling lingkaran nih jadinya. Maka sudut keliling berarti yang menyentuh busur lingkaran atau menyentuh keliling lingkaran. Disimbolin di sini beta, ya. Besarnya alfa setelah diteliti itu 2 kali beta. Berarti ini itu yang paling gede itu pasti sudut pusat. Alfanya berarti berapa? 2 kali sudut kelilingnya. Ingat, harus melewati titik yang sama loh ya. Nah, kalau melewati titik yang sama, berarti alfanya 2 kali beta gitu ya. Pak, misalnya buat sudut keliling yang lain Pak, boleh nih Pak dibuatin nih. Set ke sini. Nah, nih. Ya kan? Ini kan juga sudut keliling nih. Misalnya bukan beta, misalnya apa ya? Di sini sudut A saja deh, boleh. Berarti nanti alfanya, A-nya, A yang ini itu sama dengan beta pasti. Pasti sama ya. Karena melalui titik yang sama. Kita buat berapapun sudut yang sama, ini pasti sama nih. Nah, ini sama pasti di sini. Pasti besarnya sudut keliling sama gitu ya. Tapi kalau ditanya sudut pusat berarti 2 kali lipatnya dari sudut keliling. Nah, gini ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, nah di sini ada apa ya? Segi 4 yang menggunakan sudut keliling. Atau kalau kamu punya lingkaran, semua sudutnya sebagai sudut keliling, berarti kita bisa menggunakan teori ini. Yaitu ketika 2 sudut keliling yang berhadapan dijumlahkan, pasti hasilnya 180. Ini juga sama nih, atas bawah yang berhadapan dijumlah sudutnya, hasilnya pasti 180 gitu ya. Ini teorinya. Kita lanjut ke soal-soalnya. Ini soalnya mungkin agak cepetan aja nggak apa ya. Karena ini sebagai review aja, semoga dari sini kamu bisa lebih paham. Boleh diulang-ulang atau kalau misal kurang paham, kurang ngerti, karena yang ngasih paham itu Allah ya, bukan Pak Erik. Pak Erik perantara aja. Semoga aja kalian bisa paham. Kalau misal belum, boleh lihat-lihat video yang lain. Dari yang lain juga banyak ya sebenarnya. Oke, kita lanjut ke soal-soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuliskan semua jari-jari. Banyak ini mah. Bingung nih Pak Erik. Nah, ada berapa nih? Coba nih, dari P ya, titik pusat dulu nih. Kita lihat dari titik pusat. PN jari-jari, PM jari-jari, PL jari-jari, PK jari-jari. Berarti boleh Pak Erik tulis saja deh. PN, PM, PL, PK. Oke? Lanjut. Sekarang tuliskan semua diameter. Namanya diameter, ingat tadi tali busur yang melalui titik pusat. Ada satu doang, KN. Udah tulis KN. Dah. Tulis semua tali busurnya. Tali busur ada 2 doang di sini. Ya, di sini yang diameter sama RQ. Udah itu doang. Berarti KN dan RQ.
Q. Tulis tali busur terpanjang. Namanya tali busur terpanjang pasti sebagai diameter. Ada diameter di situ KN, itu yang terpanjang ya. Tali busur terpanjang itu pasti diameter, yaitu KN. Nah, Pak tulis diameter. Sorry, tulisan Pak terlalu bagus. Oke, lanjut. Sebutkan nama unsur dari daerah yang diarsir. Waduh, ini mah tadi ya, udah tahu semua ya. Kalau yang di atas ini berarti namanya tembereng. Nah, kalau ini dibatasi oleh jari-jari dan busur, namanya juring. Udah selesai kan? Lanjut. Nah, ini sudah sampai ke bukan unsur-unsur tapi luas dan keliling. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim nih. Tentukan keliling lingkaran. Masih ingat rumus keliling lingkaran? Keliling itu 2πr nih kalau pakai jari-jari ya. Nih jari-jari 14. Berarti sama dengan 2 kali ini 14 itu kelipatan dari 7. Berarti pi-nya kita bisa pakai 22 per 7. 22 per 7 R, jari-jari 14. Tulis 14. Dari sini, ingat sistem Pairik yang sering Pairik sampaikan, biar kita nggak lelah, sederhanakan dulu yang bisa kita coret ya, atau bisa kita bagi sama-sama. Sekarang 14 bagi 7, bisa kan? 2, 7 bagi 7, 1. Nah, tinggal berarti 2 kali 2, 2 kali 2. 4 kali 2, ini 44 ya. Kalikan 2 berarti 88 cm. Ini kelilingnya. Gitu ya. Nah, terus kita disuruh mencari kita suruh mencari jari-jari lingkaran yang diketahui keliling. Nah, ini itu bisa kita, di sini udah ada perintahnya nih. Kalau di sini ada perintahnya pi-nya pakai apa, ikutin aja. Oke ya. Oke, kita coba tulisin dulu. Diketahui keliling. Keliling rumusnya 2πr gini ya. Kelilingnya Anda tulis aja 132. 2, pi-nya suruh nulis 22 per 7. R-nya kita nyari R. Nah, gini ya. Berarti di sini kalau kita tulisin lengkap 2 kali 22 132 sama dengan 44R per 7 gini ya. Ini kalau kita pakai cara silang ini per 1 dulu nih. Masih ingat ya kemarin ya? Kita kali silang. Berarti 44R sama dengan 132 kali 7. Nah, terus R-nya, Pak, kenapa ini nggak dikalikan dulu, Pak? Ingat, jangan menyiksa diri. Oke, jangan kalikan dulu, nanti bisa kita sederhanain masalahnya ya. 132 kali 7 dibagi 44. Jadi di sini ini kan perkalian. Bagi 44 ya. Berapa tuh? Coba hitung. Sama dengan 132 dibagi 44 bisa apa enggak? 132 bagi kalau bagi 7, ini harusnya iya 130 bagi 44 itu nggak bisa ya. Kalau kita bagi 2 dulu berapa nih? Bagi 2 berarti ada 66. Oke. Bagi 2, ini bagi 2 juga ya. 66 kali 7 per ini 22. Gini ya. Nah, ini bagi 2 semua nih. Terus bisa ternyata 66 dibagi 22 itu kan 3 ya. 3 kali 7 berarti 21 cm. Itu jari-jari yang bisa kita cari pakai ini ya. Terus soal selanjutnya, nah ini jadi banyak macam soal. Kita bisa menggunakan pi. Kalau pi-nya tertera pakai yang mana, kita bisa pakai itu. Nah, ini disuruh mencari jari-jari. Pakai yang kayak gini juga sama ya. Pakai proses kayak gini sama, bisa dikerjain sendiri ya. Terus sekarang kita coba
mencari keliling daerah yang diarsir. Nah, ini kalau kayak gini nih, lebih enak lagi nih, karena kita bisa tahu yang diarsir itu jangan sampai salah. Di sini ada setengah lingkaran. Setelah setengah lingkaran, kamu tambahin nih bagian yang merah, diameternya. Jangan sampai salah, karena kita mencari keliling daerah diarsir gitu ya. Jadi kalau pada tulis gini, keliling sama dengan yang pertama warna biru. Yang warna biru itu berarti setengah kali keliling lingkaran apa? 2 pi r gitu kan. Tambah yang merah. Yang merah berarti diameter. Nah, kita cari dulu nih. Setengah kali 2 pi-nya ingat r-nya diameternya pakai 14. Berarti kalau kita mau pakai rumus yang jari-jari, kita bagi 2 dulu. 14 bagi 2, 7. Berarti jari-jarinya 7 gitu kan. Dan pi-nya pasti pakai 22 per 7. R-nya 7 tambah diameter. Diameternya berarti 14. Pakai merah. D-nya 14. Sama dengan, nah ingat sederhanakan. Yang 2 dicoret dulu. Dan yang 7 bagi 7 jadi 1 juga gitu kan. Sisanya sisa 22 nih. 22 tambah 14 berarti 36 cm gitu ya. Nah, kita geser ke sebelah kanan. Ini variatif lagi nih. Di sini ada gabungan persegi panjang. Ini boleh bagi 2 gini. Nah, nih. Ada 2 bangun ini ya, ada 2 bangun. Berarti yang sebelah kanan ini 1/4 lingkaran. Di sini 10, di sini 10, benar ya? Nah, ini berarti keliling 1/4 lingkaran. Benar ya? Keliling 1/4 lingkaran. Nanti ditambah jari-jari atau ditambah 25. Terus ini 25 kan segini kan? Nah, terus tambah 10 tambah yang atas. Yang atas berapa, Pak? Udah jelas. Kamu sudah punya 10, total 25. Berarti 25 kurangi 10. Di sini berarti yang atas 25 kurangi 10 sama dengan 15. Atas 15 cm. Tinggal kita mencari nih 1/4 nih. 1/4 keliling lingkaran itu apa? 2 pi r ya. 2 pi r. Nah, ini cari 1/4. Tarik nggak usah nulis detail ya, nggak usah ya. Nah, ini kita langsung aja keliling 1/4-nya berarti 1/4 kali 2 pi-nya pakai 3,14. Kenapa? Karena jari-jarinya pakai 10, kelipatan 10 ya. Jadi kita pakai pi-nya 3,14 kali r-nya 10 gitu ya. Sama dengan, nah kita bagi dulu, sederhanain. 2 bagi 2, 1, 1/4 bagi 2, 2. Jadinya masih ada setengah. 3,14 kali 10, 31,4. 31,4 dibagi 2 berarti 15,7 cm. Nah, ini untuk 1/4 lingkaran. Bagaimana kalau keliling semuanya? Ya kita jumlahin aja. Kayak kamu suruh keliling lapangan, ya. Dari titik pertama keliling terus ditambahin sampai titik pertama tadi itu kita jumpai gitu ya. Berarti di sini kita coba tambahin dulu 1/4 lingkaran 15,7. Tambah. Sekarang yang atas dulu nih. Yang ini ya. Nah, ini tadi 1/4 udah. Terus yang atas berarti 15. Plus yang kiri 10. Plus yang bawah lagi 25. Udah kan ini kan? Bener ya? Nah, berarti di sini totalnya ini berarti 30,7, 40,7 tambah 25, 40 berarti 65,7 cm. Gitu ya. Ini untuk keliling. Nah, yang sebelah kanan kamu bisa cari sendiri ya. Oke. Ada yang lain sepertinya. Oke. Nah, ini ada suruh mencari luas daun yang diarsir. Ini namanya tembereng ini ya. Ini namanya
tembereng. Kita bisa membagi dua dulu nih. Kita bagi dua dari ujung ke ujung. Set. Nah, gini ya. Terus kita mencari apa dulu nih? Kita mencari luas segitiga juga ya, luas juring sama luas segitiga. Nah, mana luas juringnya Pak? Luas juringnya itu boleh Parik gambarin dulu ini ya. Misalnya Parik punya ini kan 1/4 lingkaran ya. Ini 1/4 lingkaran nih, yang biru nih. Yang biru 1/4 lingkaran. Terus kalau yang merah ini segitiganya. Nah, segitiganya berarti sama kaki, oke? Nah, kita bayangin kita mau mencari luas tembereng yang ini nih, yang hitam ini ya. Nah, berarti kan untuk mencari yang hitam kan kamu harus mencari luas juring dulu, bener ya? Luas juring dulu dikurangi dengan luas segitiga. Ini sudah masuk materi tadi belum ya? Nah, nggak apa-apa deh ya, kita kerjain bareng aja. Luas tembereng sama dengan luas juring kurangi luas segitiga. Gitu kan? Ini baru satu luas tembereng. Nah, luas juring, sebenarnya luas juring itu kamu bisa mengira-ngira ini itu 1/4 lingkaran ya nih. Kalau Parik putar lagi, nah nih ada 4 bagian ya. Jadi itu 1/4. Langsung kita pakai luas lingkaran nih. Luas juring dulu ya. Berarti 1/4 luas lingkaran. Luas lingkaran apa rumusnya? Pi R kuadrat ya. Pi R kuadrat kurangi luas segitiga. Nah, luas segitiga di sini kamu sudah punya alas, sudah punya tinggi. Bagi 2 aja kan? Alas kali tinggi bagi 2 gini kan? Nah, oke lanjut. Sama dengan 1/4 kali. Di sini jari-jari 10 berarti pakai pi yang 3,14. Jari-jarinya kuadrat berarti 10 kali 10 kurangi alas kali tinggi 10 kali 10 ya. 10 kali tinggi 10 bagi 2. Nah, lanjut. Berarti kita coba sederhanain dulu. 3,14 kali 10 kali 10 jadi 314 ya. 314 dibagi 4 kurangi 10 kali 10 100 bagi 2 50. Nah, gini ya. Nah, 314 kali 4. Nah, ini kalau kita hitung ya. 314 kali 4 berapa ayo? Sorry, dibagi 4 berapa? 78,5 ya. Ada desimalnya, nggak masalah ya. 78,5 kurangi 50. Berarti berapa nih? 28,5 cm persegi. Nah, ini luas satu tembereng ya. Jadi rumusnya apa tadi? Luas juring dikurangi luas segitiga, gitu ya. Terus di situ ada berapa juring? Kalau kita hapus lagi nih, ini ada 2 juring ya. Tuh. Yang hitam dan kalau Parik gambarin lagi yang warna merah, nih ini juring kedua nih, sama dia. Oleh karena ada 2 juring, berarti nanti luasnya sama dengan 2 kali luas tembereng. Nah, berarti 2 kali 28,5 sama dengan berarti 50 berapa ini? 7 ya? 57 cm persegi gitu ya. Ini untuk luas yang diarsir. Oke, kita lanjut ke selanjutnya yaitu ada sudut pusat, sudut keliling ya. Pak Eri kasih contoh yang A dulu. Sudut pusat. Udah jelas sudut pusatnya itu
X, sudut kelilingnya 30. Ingat, sudut pusat itu 2 kali sudut keliling, berarti 2 kali 30, berarti 60. X-nya yaitu 60 derajat. Gitu-gitu doang ya. Nah, terus lanjut. Kita coba lihat yang B. Yang B ini jelas 100 derajat. Kalau kita melihat 100 derajat ini, berarti ini juga sama ya, 100 derajat. Dengan kaki yang sama, X ini berarti sebagai apa? Sudut keliling. Berarti kalau sudut keliling berarti apa? Setengah dari sudut pusat gitu kan. X-nya setengah dari sudut pusatnya 100 dengan titik yang sama ya, titik awalnya ya. Berarti X-nya 100 dibagi 2, 50 derajat. Terus Y-nya berapa Pak? Y-nya sama, Y-nya itu menggunakan awalnya sama dengan yang titik pusat 100 ini nih. Nah, nih garisnya nih. Nah, ya kan? Terus diperpanjang lagi ke sini. Jadilah titik sudut kelilingnya Y. Berarti Y ini sama dengan setengah dari 100, yaitu 50 derajat. Sama ya. Nah, dan seterusnya. Ini juga sama yang C. Bisa kamu cari-cari sendiri. Terus apa lagi nih? Tentukan besar sudut-sudut berikut. Ini nggak usah ke sana, kita coba langsung aja ya. Udah jelas kalau di sini 20, ini sudut keliling nih, sudut keliling. Dengan titik awal yang sama D sama B, ini berarti sudut pusat. Berarti di sini 2 kali lipatnya doang. 2 kali 20 sama dengan 40 derajat. Itu sudut DOB. Terus yang 40 sama ke sini. Jadi pusat ini, titik pusatnya ini, terus ini keliling, sudut keliling yang ini menggunakan D sama yang A. Nih, jadi ini ya. Berarti besar sudut AOD, ini pakai laser, AOD ini berarti apa? 2 kali dari sudut kelilingnya. Ini sudut keliling nih, yang 40 derajat. Otomatis 40 kali 2, 80 derajat. Itu AOD. Pak, berarti AOB berapa Pak? AOB itu yang ini nih, warna biru. AOB. Nah nih, ya penjumlahan 40 tambah 80, yaitu 120 derajat. Oke. Demikian ya yang bisa Peri sampaikan untuk sesi 1 ini. Sesi selanjutnya kita ada pembahasan hubungan antara busur, juring, dan sudut pusat lingkaran ya. Nih yang ada luas juring tadi kita bahas, nanti kita bahas di sini. Semoga Allah berikan kemudahan buat kita belajar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas atensinya.